Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik, pemirsa Terjun Najah dimanapun berada, sesaat sebentar ini kita telah menyaksikan secara bersama-sama penyampaian materi ceramah atau materi untuk menambah ilmu dan pengetahuan ya Pak ya. Ya. Nah, namun pada saat ini kita akan sedikit bercerita Pak tentang dialog. Namun sebelum itu kami memperkenalkan ceramah agama yang telah disampaikan tadi oleh Bapak kita, yaitu Bapak Dr. Andas Nafrizal, adalah guru bahasa Arab Man 3 Agam. Nah, yang sama-sama kita tahu dari pemirsa Terjun Najah bahwa Bapak Nafrizal ini adalah seorang mubaligh yang telah terkenal ya Pak ya, di Agam, di Bukit Tinggi. Tidak hanya itu, sampai keluar daerah, sampai tanah datar ya Pak. Ini berarti alhamdulillah kita diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa sekali. Nah, baik Bapak, sekarang kami ingin bertanya kepada Bapak, di dalam rumah tangga tentu akan ada keturunan ya Pak. Dalam keturunan tentu bagaimana untuk keturunan itu menjadi seorang yang terpelajar, tentu ada kiat-kiat gitu Pak. Nah, sementara kalau kita lihat pendidikan itu ada pendidikan formal dan ada pendidikan informal. Nah, pendidikan formal biasanya telah didapat oleh anak itu dari sekolah, bimbel atau bagaimana gitu ya Pak ya. Ya. Nah, tentu dalam pendidikan formal itu fokusnya adalah untuk mendapatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual dan juga mungkin sedikit dari emosional. Namun kan tetapi pendidikan informal itu kan lebih kepada emosional ya Pak, Ya. ESG-nya Pak. Nah, ESG ini kan tentu didapat melalui praktik dalam sosial gitu Pak. Ya. Nah, sementara kita lihat kalau dengan pendidikan formal yang mulai dari pagi sampai sore itu telah memakan waktu semuanya untuk pendidikan formal gitu Pak. Formal. Nah, bagaimana kira-kira nanti akan mendapatkan pendidikan informal yang berpengaruh nanti pada karakter dan akhlak daripada anak itu gitu Pak. Bagaimana kiat-kiatnya gitu Pak? Pertama dalam mendidik anak, cara kita mendidik anaknya, dan bagaimana nanti anak itu mendapatkan akhlak dan karakter yang baik gitu Pak. Pertama terima kasih atas pertanyaan yang begitu bagus, terutama dalam hal menghadapi situasi dan kondisi dari semaraknya pengaruh informasi dari berbagai alat-alat yang canggih pada saat kini. Tentu solusi yang paling indah kita berpedoman kepada aturan-aturan Al-Quran. Secara global aturan Al-Quran itu, kalau pendidikan yang informal berarti di tengah-tengah masyarakat, tentu yang paling utama memberikan qudwah atau ikut suri tauladan adalah orang tua itu sendiri, kemudian keluarga terdekat, keluarga yang agak jauh, kemudian jiran maupun tetangga atau tetangga, kemudian baru di tengah-tengah masyarakat. Itu sangat perlu memberikan uswatun hasanah yang baik, terutama terhadap anak-anak didik kita ini, karena sekarang yang agak sulit yang akan dijadikan uswah itu, yang akan dijadikan contoh atau suri tauladan yang baik itu, diambil contoh seperti kalau masa Orde Baru ada Bapak Pembangunan, kemudian ada istilah-istilah lain karena seseorang itu sangat berjasa. Tetapi untuk saat kini inilah yang agak kurang untuk dijadikan contoh di tengah-tengah masyarakat untuk generasi kita atau al-ajyal kita.
itu sekarang ada, cuma agak sedikit. Nah, untuk itu oleh orang tua, oleh karib mendekat atau yang jauh, oleh tetangga, apalagi di tengah-tengah masyarakat, perlu mencontohkan hal-hal yang baik terhadap generasi kita. Karena siswa-siswi kita yang dididik secara formal di sekolah itu akan nampak dia pakai setelah dia berada di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah masyarakat yang diistilahkan dengan pendidikan non formal. Jadi diulangi, pendidikan formal adalah di sekolah, pendidikan informal adalah di tengah-tengah keluarga, kemudian pendidikan non formal adalah di tengah-tengah masyarakat. Khusus pendidikan formal itu kebanyakannya bertujuan untuk menambah ilmu manusia, kemudian untuk merubah akhlak, sikap, dan tingkah laku manusia. Nah, setelah bermanfaat pendidikan formal yang digali oleh siswa-siswi kita, maka hasilnya nanti akan bisa kita lihat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, atau dengan istilah pendidikan informal atau pendidikan non formal. Jadi yang paling pokok adalah memberikan suri tauladan terhadap anak-anak kita sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita alami. Contoh, saat kini anak kita disuruh membaca Al-Quran, tapi orang tuanya tidak baca Quran. Anak kita disuruh ke musala atau ke masjid untuk salat berjamaah, tapi orang tuanya tidak ada memberikan contoh. Anak kita disuruh menghafal Al-Quran, tapi orang tuanya jangankan menghafal, membaca Al-Quran saja tidak ada. Nah, ini tidak memberikan qudwah, ini tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita yang dia telah belajar secara formal di sekolah, kemudian juga dia akan belajar secara informal atau di rumah atau di tengah-tengah keluarga. Ini barangkali secara global jawabannya. Nah, baik Pak, terima kasih atas jawaban yang luar biasa yang telah Bapak berikan. Mungkin dari jawaban Bapak tadi telah menjawab dan juga membantu dari pertanyaan pemirsa Terjun Aja di rumah. Nah, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat untuk kita semua dan untuk pemirsa Terjun Aja yang mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.